Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Hadi dengan NIM 12211111432 dari program Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mata kuliah Pendidikan IPA Inklusif dengan dosen pengampu Giovanni Aprila SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan dan hambatan dalam penerapan model pendidikan inklusif. Adapun pokok pembahasannya ada 3. Yang pertama, hambatan umum dalam pendidikan inklusif. Yang kedua, strategi mengatasi tantangan. Yang ketiga, peran staf pendidikan dalam mengatasi tantangan. Saya mengambil referensi dari pendidikan inklusif, konsep, implementasi, dan tujuan. Tujuannya mengidentifikasi tantangan agar dapat ditemukan solusi. Strategi mengatasi tantangan bertujuan memberikan langkah efektif untuk mendukung semua siswa. Peran staf pendidikan menekankan kontribusi tenaga pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif. Hambatan umum dalam pendidikan inklusif. Hambatan dalam pendidikan inklusif mencakup berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Minimnya dana, personel, dan fasilitas untuk mendukung pendidikan inklusif adalah salah satu bentuk dari kurangnya sumber daya. Kemudian, investasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa yang tidak memadai. Yang kedua, pelatihan guru yang tidak cukup. Guru membutuhkan pelatihan tambahan untuk mengajar di lingkungan yang inklusif. Kemudian, memahami berbagai kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, kurangnya dukungan orang tua. Orang tua mungkin skeptis atau kurang mendukung pendidikan inklusif. Perlu peningkatan pemahaman dan keterlibatan mereka. Stigma dan stereotip. Hambatan sosial dalam integrasi siswa berkebutuhan khusus. Diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Yang kelima, pengukuran kemajuan yang tidak sesuai. Evaluasi kemajuan siswa lebih kompleks dibanding sekolah tradisional. Pengembangan metode evaluasi yang berfokus pada individu diperlukan. Yang keenam, tingkat inklusi yang variatif. Tidak semua sekolah memiliki komitmen yang sama terhadap pendidikan inklusif. Ketidaksetaraan dalam akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan. Regulasi pendidikan yang berubah-ubah dapat menjadi tantangan. Maka memerlukan pemahaman hukum yang baik. 8. Dukungan dari administrasi sekolah. Komitmen dari pihak sekolah berpengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan inklusif. Yang kesembilan, kekurangan spesialis pendidikan khusus. Keterbatasan tenaga ahli seperti terapis dan psikolog sekolah menjadi salah satu kekurangan spesialis pendidikan khusus. Yang ke-10, kondisi lingkungan fisik yang tidak mendukung. Infrastruktur sekolah yang tidak ramah disabilitas adalah salah satu contohnya. Yang ke-11, ketidaksetaraan dalam akses. Beberapa siswa masih terisolasi dalam sekolah khusus atau tidak mendapatkan dukungan memadai. Lanjut ke pokok berikutnya, yaitu strategi mengatasi tantangan. Mengatasi tantangan pendidikan inklusif memerlukan strategi yang komprehensif. Yang pertama, penyediaan sumber daya yang memadai.
Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mendukung dana, personel, dan fasilitas. Yang kedua, pelatihan guru yang berkelanjutan. Pelatihan reguler tentang strategi pengajaran inklusif sangat penting. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran orang tua. Seminar dan pertemuan orang tua untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat, kampanye anti stigma. Masyarakat perlu mengedukasi untuk menghilangkan stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Yang kelima, pengembangan metode evaluasi yang sesuai. Fokus pada pemantauan progres individu adalah salah satu contoh pengembangan metode evaluasi yang sesuai. Yang keenam, mendorong kesetaraan dalam akses. Kebijakan yang mendukung inklusi harus diterapkan supaya dapat mendorong kesetaraan dalam akses. Yang ketujuh, dukung dari administrasi sekolah. Administrasi harus menyediakan arahan dan sumber daya yang jelas. 8. Pengembangan rencana dukungan khusus. Identifikasi kebutuhan spesifik siswa dengan rencana dukungan yang terstruktur. 9. Investasi dalam fasilitas ramah disabilitas. Aksesibilitas fisik dan teknologi pendukung harus ditingkatkan. Yang ke-10, pemberdayaan siswa. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan mereka untuk mencapai pendidikan yang inklusi. Yang ke-11, kolaborasi dengan komunitas. Diperlukan kemitraan dengan organisasi masyarakat untuk dukungan tambahan. Yang ketiga dari pokok pembahasan kita yaitu peran staf pendidikan dalam mengatasi tantangan. Staf pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusif. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan diri. Guru dan tenaga pendidikan harus terus meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, penerapan metode pengajaran inklusif. Diferensiasi pembelajaran dan teknologi pendukung perlu diterapkan. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Orang tua, spesialis pendidikan, dan terapis harus dilibatkan. Yang keempat, pengembangan dan implementasi rencana dukungan khusus. Menyediakan strategi dukungan yang spesifik untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang kelima, pemantauan kemajuan siswa. Evaluasi berkala diperlukan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang keenam, pendekatan pedagogi yang kolaboratif. Mengembangkan metode pembelajaran yang inklusif dan partisipatif. Yang ketujuh, mengatasi konflik dan tantangan. Mengelola konflik dengan komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, advokasi untuk pendidikan inklusif. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kebijakan pendidikan. Yang kesembilan, mengembangkan lingkungan yang mendukung. Menciptakan budaya sekolah yang mendukung pendidikan inklusif. Yang ke-10, pengembangan keterampilan kolaboratif. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk efektivitas pendidikan inklusif. Dengan peran aktif staf pendidikan dan strategi yang tepat, hambatan dalam pendidikan inklusif dapat diatasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung semua siswa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.